Assalamualaikum Bu Restu. Waalaikumsalam, Ayahku. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Baik Ibu, hari ini kita akan adakan percakapan perobservasi ya. Sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Restu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi di dalam kelas, saya jelaskan tujuan dari dilakukannya supervisi yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, apa tujuan yang akan Ibu capai dalam pembelajaran kali ini? Baik, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan adalah di sini siswa mampu memahami jenis-jenis produksi sesuai dengan minat dan kemampuan yang dimiliki siswa untuk mengembangkan produk atau jasa yang berkualitas. Itu tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada siswa. Baik, jadi tujuannya tentang produk, Jenis-jenis produksi yang akan Ibu capai. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu dilakukan observasi? Di sini area pengembangan yang ingin saya capai atau ingin saya kembangkan adalah siswa ini mampu ya Pak memahami serta menjelaskan tentang jenis-jenis produksi, jenis-jenis pada produksi ini. Baik, jadi ada area pengembangan yang dicapai yaitu tentang jenis-jenis produksi ya. Selanjutnya, bagaimana rencana pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, atau dari metode pembelajaran. Baik Pak, pada strategi atau model pembelajaran yang akan saya terapkan di sini adalah saya akan memakai metode pembelajaran PBL atau problem based learning ya Pak ya, pada nanti ketika saya pembelajaran langsung. Baik, jadi yang akan digunakan adalah menggunakan metode PBL. Kemudian kira-kira kapan akan melakukan kegiatan pembelajaran, di hari apa, di kelas berapa, dan jam berapa? Baik Pak, kegiatan pembelajaran yang saya akan lakukan itu pada hari Kamis, tepatnya di kelas 11 TKJ 2 pada jam ke-7 sampai jam ke-8, 2 jam kurang lebih. Baik, jadi nanti di hari Kamis, tepatnya di kelas 11 TKJ 2 di jam 7 sampai 8. Betul. Saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas dan juga akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah Ibu melakukan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk bersedia berbincang bersama saya dalam melakukan percakapan observasi. Sampai bertemu kegiatan observasi di kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik. Terima kasih. Bagaimana dengan Ibu? Baik.
Rozik, Heru, Mutiara, Asisatun, Nelly, Nina, Putri, Rasti, Evani, Rizky, Sapitri, Saskia, Sekar, Selin, Sherlin, Siva, Teguh, Esa, Vera, Pinsa, Yona, Bulan Sari, Bulan Dari. Oke, hari ini semuanya hadir semua ya. Kita pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang jenis-jenis produksi ya dalam proyek kreatif dan kewirausahaan. Mungkin materinya sudah saya share ya ke ketua kelas. Ketua kelas sudah share di grupnya. Oke, kalau sudah silakan dilihat ya. Dibuka, boleh silakan handphonenya dipergunakan ya. Nah, sebelum kita ke jenis-jenis produksi, kita mereview kembali ya materi kemarin. Masih ingatkah apa itu produksi? Sebelum kita membagi ke jenis-jenis produksi, produksi itu apa sih? Produksi, ada yang tahu produksi apa? Membuat suatu produk. Ya, membuat suatu produk berupa apa? Jasa atau jasa. Ya, jadi apa sih menghasilkan ya dari bahan mentah atau dari bahan baku dulu ya, atau bahan mentah lalu proses ya sehingga menghasilkan sebuah produk. Nah, produk tersebut bisa berupa barang jadi atau jasa ya. Oke. Nah, saya sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Di sini tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu memahami jenis-jenis produksi sesuai dengan minat dan kemampuan untuk mengembangkan produk atau jasa yang berkualitas ya. Jadi yang akan kita kembangkan pada materi ini adalah kalian mampu memahami, mampu menguasai ya, serta bisa menjelaskan jenis-jenis produksi itu ada apa aja ya. Nah, sebelum itu kita langsung ke pembagian jenis-jenis produksi ya. Nah, di sini produksi itu dibagi dua. Ada produksi barang dan produksi jasa. Berarti kita memberikan atau memfasilitasi sesuatu ya. Itu jasa. Jadi kompetensi, kemampuan yang kita miliki ya. Itu untuk produksi jasa. Kita bahas dulu yang produksi barang. Nah, untuk produksi barang itu
Ada 4. Ada jasa konsultasi, pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa hiburan. Ya. Jasa konsultasi berarti memberikan saran atau solusi, ya. Contohnya misalkan kamu membutuhkan apa sih namanya, tentang gimana nih cara nabung. Tadi hasil pemaparan materi yang sudah disampaikan, kita akan memakai model pembelajaran problem basic apa sih PBL ya, problem basic learning ya, atau model pembelajaran yang berbasis pada permasalahan ya. Nanti ibu akan membagi dari kalian semua di sini beberapa kelompok ya. Semuanya ada 35 siswa ya. Kita bagi saja berarti menjadi 7 kelompok ya. 5-5 saja ya. Misalnya saya hitung aja dari nomor 1 sampai 5 ya. Apa ya? Silakan dari Nelly. Urut 1. 3, 4, 5. Oke, silakan bergabung dengan nomor urutnya 1 dan 1. Sudah dibagi ya, kelompoknya sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Untuk lembar kerja peserta didiknya sudah di-share-kan sekalian dengan materi yang tadi sudah Ibu sampaikan ya. Kalian mencari contoh-contoh dari jenis produksi barang dan jenis produksi jasa. Oke, silakan dikerjakan. Nanti setiap kelompok mempresentasikan contohnya masing-masing. Oke, silakan. Mencari jenis produksi barang apa? Sama produksi jasa. Sama kayak prestasi kasih. Boleh silakan referensinya pakai googling internet yang kalian punya. Ibu jasanya apa? Baik, dari kelompok 1 sepertinya mau mempresentasikan hasilnya, silakan. Sampelnya dikemukakan, dipaparkan, nggak apa-apa, Sekar atau Lala. Lala nggak apa-apa, Sekar nggak apa-apa. Eri silakan.
dapur ya sudah tidak. Silakan dipaparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempresentasikan tentang hasil dari kelompok Produksi barang berwujud produk yang dihasilkan memiliki bentuk fisik yang nyata dan dapat dilihat, diraba atau diukur. Contoh mobil, pakaian, makanan, dan elektronik. 2. Dapat disimpan. Barang dapat disimpan untuk kemudian dikonsumsi atau dijual. sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang mau menambahkan? Kelompok lain? Cukup. Silakan untuk pertanyaan yang kedua siapa? Sama Zen. Tentang jasa ya, produksi jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan produksi jasa. Contoh dari produksi jasa adalah produksi koyak, produksi unit yang hanya memproduksi satu jenis barang dalam satu waktu. 2. Produksi massal, proses produksi barang berjumlah besar lewat jalur perakitan atau teknologi otomasi. 3. Produksi batch, proses produksi di mana sekelompok atau batch produk identik melalui langkah-langkah produksi secara bersamaan. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang lain? Ada? Kelompok 1, 2, 3, sama 5 ada yang mau menambahkan? Cukup. Kelompok 5 mau? Cukup. Cukup. 2, silakan. Ya, menambahkan. Enggak, ini mau menambahkan. Nambah maksudnya itu nambah jawabannya, Zahra. Tapi kalau masih bingung, masih kurang sesuai, berarti Zahra menambahkan. Boleh silakan menambahkan atau meluruskan jawaban dari kelompok 4 ya. Gitu. Oke, lupa sok maju berdampingan sama Zen.
Assalamualaikum Ibu Restu. Waalaikumsalam Pak Yakub. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Pak, baik Pak Yakub. Alhamdulillah baik. Langsung saja. Di sini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi yang telah dilakukan, kemudian tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang telah Ibu laksanakan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi yang telah berlangsung kemarin? Baik Pak, perasaan saya yang saya rasakan setelah melakukan observasi, mungkin banyak beberapa hal pembelajaran atau hal-hal yang mesti, ya namanya juga kita ini apa ya, melakukan pembelajaran pasti ada kekurangan dan kelebihan. Jadi kita bisa melihat kekurangan apa yang mesti diperbaiki serta kelebihan yang kita miliki apakah dipertahankan atau tidak. Dan saya merasa senang sudah diobservasi, itu memberikan wawasan kepada saya untuk terus memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan. Baik, pada ininya yang kemarin saya amati sudah berjalan dengan baik itu ya. Kemudian bisa diceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan kemarin di dalam kelas dan langkah-langkah apa saja yang telah Ibu laksanakan untuk mencapai area pengembangan tersebut. Baik Pak Yakub, mungkin terlebih dahulu yang saya lakukan tahapannya adalah membuat perangkat pembelajaran ya Pak ya. Lalu setelah membuat perangkat pembelajaran itu, saya mengembangkan beberapa materi-materi yang akan saya sampaikan kepada siswa yang bersangkutan. Kemudian menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi ke saya itu sudah berhasil dilakukan di kelas? Sejauh ini menurut saya alhamdulillah Pak berjalan dengan baik, walaupun emang ada kekurangan atau kendala, tapi masih bisa teratasi kekurangan tersebut. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik, namun memang dalam prosesnya masih ada kekurangan. Kemudian menurut Ibu apa saja nih kendala-kendala yang Ibu hadapi saat proses pembelajaran berlangsung? Baik Pak, kebetulan yang saya alami itu adalah pada saat proses pembelajaran di kelas mungkin kekurangan atau hambatan yang sering terjadi tentunya adalah mungkin banyak yang dialami oleh guru-guru lain. Itu kendalanya mungkin ada beberapa siswa yang kurang terlibat dalam proses pembelajaran atau kurang termotivasi dalam proses pembelajaran, sehingga siswa tersebut kurang aktif dalam proses pembelajaran pada saat pembelajaran itu berlangsung. Baik, jadi memang ada beberapa siswa yang kurang aktif pada saat proses pembelajaran. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi dan kenapa kira-kira anak tersebut kurang aktif dan kurang terlibat dalam proses pembelajaran? Menurut saya mungkin ya mesti membenahi beberapa metode pembelajaran yang saya harus lakukan ya Pak ya. Nah, untuk kedepannya insya Allah saya akan memilah atau memperbaiki metode atau model pembelajaran yang tepat untuk ya kira-kira sesuailah dengan minat dan bakat dari masing-masing siswa nantinya, biar mereka pada saat proses pembelajaran mengalami situasi atau kondisi yang nyaman, yang apa sih istilahnya dinikmati oleh mereka gitu pada saat proses pembelajaran berlangsung.
Jadi untuk rencana kedepannya Ibu akan menggunakan metode-metode yang lebih interaktif dan bervariasi, juga mungkin akan mengelompokkan anak. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dapat terrealisasi dengan baik dan juga memberikan proses yang lebih baik dibandingkan dengan yang kemarin. Saya tunggu nanti cerita-cerita dari Ibu apakah ada perubahan yang terjadi. Anak-anak yang pasif kemarin akan bisa menjadi lebih aktif. Kira-kira kapan dimulai diterapkannya? Untuk waktunya mungkin belum bisa saya tentukan, namun insya Allah secepatnya saya akan memperbaiki secepat mungkin, Pak. Baik, Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban yang Ibu berikan, yang telah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dengan baik. Terima kasih atas waktunya. Semoga sarapan ini menjadi motivasi. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.